Kemudian faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi tetap di akhir ayat ini Allah sampaikan kalau mau puasa itu jauh lebih baik jika kalian mengetahui, karena puasa ini ibadah yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Ibadah yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Ada ibu-ibu biasa puasa hari Senin, ya. Tapi kebetulan pada saat itu nggak puasa, Bu. Orang kiranya puasa karena sudah terbiasa apa? Berpuasa. Padahal nggak puasa. Berapa banyak orang yang kelihatan puasa padahal nggak puasa. Makanya puasa ini yang tahu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian bulan Ramadan ini kata Allah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Maka perbanyak yuk kita perbanyak baca Al-Qur'an. Pokoknya bulan Ramadan jamaah sholat harus di Masjid Al-Falah kita hidupkan. Ya. Baca Quran kita perbanyak. Ya. Puasa jangan cuma perutnya aja. Bu, puasanya jangan cuma perut, mulut kita puas, mata kita puas. Awas ibu-ibu kadang matanya ngelihat ya di Shopee, Tokopedia. Bapak-bapaknya juga iya kayaknya. Awas biasanya tergoda. Mulut juga dijaga. Ya, jangan sampai bulan suci Ramadan membicarakan keburukan orang lain. Jangan sampai bulan suci Ramadan berbohong. Jangan sampai bulan suci Ramadan mengadu domba. Jangan sampai bulan suci Ramadan gampang bersumpah demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, awas hati-hati. Pandangan, pendengaran, bahkan diajarkan oleh Nabi ketika kita lagi puasa, ada yang membicarakan keburukan orang lain, katakan ana shaim, saya sedang berpuasa. Kan nanti mikir orangnya, oh iya, aduh, enggak enak. Jadi bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Makanya Syahrul Quran, kita harus memperbanyak baca Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, beliau disebutkan di dalam sejarah beliau di bulan Ramadan 60 kali khatam. 60 kali siang khatam, malam juga itu udah ngajar, udah sholat, udah kegiatan yang lain-lain. Mungkin gak, Bu? Mungkin itu bukan sesuatu yang aneh bagi para penghafal Quran, itu bukan sesuatu yang aneh. Ya, dulu teman-teman itu yang baca Al-Quran, yang menghafal Quran itu ya 1 jam bisa 4 juz. Ya. Bacaannya santai biasa, tapi Allah beri keberkahan. Allah beri keberkahan. Ini bapak-bapak mohon maaf, bapak-bapak kalau lagi ngaji ini berkah. Rasanya lama, kalau ngobrol enggak rasanya cepet gitu kan, padahal udah berjam-jam, benar nggak? Benar nggak? Iya, makanya kita baca Al-Quran Allah kasih keberkahan waktu. Imam Syafi'i, belum imam-imam yang lain. Makanya kalau kita mengaku mengikuti Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, aimatul mujtahidin, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan juga murid-muridnya ya, bulan suci Ramadan kita perbanyak untuk membaca Al-Quran. Kita basahi lisan kita untuk membaca Al-Quran. Bahkan malaikat Jibril mengkhususkan waktu di bulan suci Ramadan bertadarus dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilah tadarus dari zaman Rasulullah. Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril setiap malam di bulan suci. Kita dengan siapa ya? Dengan pengurus DKM. Tadarusnya dengan mengurus atau dengan keluarga, dengan anak istri. Jadi tadarus ini yang satu baca, yang satu dengar. Yang tadinya dengar baca, kemudian kita dengar. Itu namanya apa? Tadarus. Ustaz rugi dong yang dengar nggak baca Quran. Kata Nabi as-sami kal qari
yang mendengarkan baca Al-Quran dapat pahala seperti yang baca Quran. Tapi ini awas, jangan dipraktekin. Ini nanti bagi orang-orang males, saya dengerin aja. Pahalanya kan sama. Ini berarti dia memanfaatkan dalil untuk menyesatkan orang. Kata Nabi As-Sami Kal-Qari, orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu sama seperti membaca Al-Quran. Jadi bulan suci Ramadan, kata Allah, di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Dari mana? Min lauhil mahfuz ila baitil izzah. Dari lauhul mahfuznya Allah ke baitil izzah. Baitil izzah ini langit yang pertama, langit dunia. Kemudian minal baitil izzah ala Rasulullah, dari baitul izzah kepada Rasulullah itu beransur-ansur. Ada yang ada sebab nuzulnya, ada yang random. Kalau yang ada sebab nuzulnya itu biasanya sahabat nanya, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Telah bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan juga judi. Qul fihi ma itsmun kabir. Itu namanya ayat-ayat yang ada sebab nuzulnya. Ada juga ayat-ayat yang memang tidak ada sebab nuzulnya. Al-Quran diturunkan sebagai apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya orang yang beriman. Al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, bukan hanya yang beriman. Makanya kalau Bapak pernah baca berita jasadnya Fir'aun itu baru ditemukan 100 tahun silam lebih. Tenggelamnya kapan, Bu? Fir'aun tenggelamnya kapan? Dari zamannya Nabi Musa. Kita ke Nabi Muhammad aja udah 1400 lebih. Dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa, dari Nabi Isa ke Nabi Mu, itu Fir'aun udah lama banget itu tenggelam. Baru ditemukan 100 tahun silam lebih jasadnya. Tapi ulama lebih dari itu beriman kepada ayat Allah. Apa kata Allah? Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Benar, Allah tenggelamkan Fir'aun. Tapi coba janji Allah, aku selamatkan badanmu, aku abadikan tubuhmu wahai Fir'aun, litakuna liman khalfaka ayat, supaya menjadi pelajaran untuk umat-umat yang akan datang. Bukan dimuliakan, bukan, supaya bahkan dihinakan. Nih orang yang sombong, nih orang yang angkuh, Allah tenggelamkan di dalam laut. Makanya jangan sampai kita sombong ya, Bu. Nggak boleh sombong. Karena udah banyak contoh, iblis sombong, Fir'aun sombong. Nggak ada yang benar, pasti dibinasakan oleh Allah Subhanahu. Tapi Bu, mohon maaf ya, sesombong-sombongnya Fir'aun, istrinya solehah. Makanya Bu, mohon maaf, Ibu kalau punya suami agak beda, biarin, doain. Saya yakin suami Ibu nggak seburuk Fir'aun, tapi bisa jadi solehah istrinya. Jadi jangan sampai ada alasan, "Tak, suami saya kayak gini." Enggak. Bagaimanapun suami ibu bisa menjadi wanita istri yang sama bapak-bapak. Ya, "Tak, istri saya cerewet," biarin. Dulu ada Nabi Lut, seorang nabi, seorang roh, istrinya dibinasakan. Nggak jadi alasan kalau istri cerewet kita nggak bisa soleh. Tetap kita bisa syukur-syukur seperti Nabi Ibrahim ya, nabinya soleh, istrinya juga soleha. Soalnya lebih dari satu, jadi soleha. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk. Akhirnya ini jasad Fir'aun diteliti sama ahli forensik di mana? Di Prancis. Hampir yang meneliti itu menemukan di tenggorokannya terdapat banyak zat garam. Artinya benar dikata Al-Quran, ini Fir'aun matinya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu. Dan ketika Fir'aun ditenggelamkan, di situ Fir'aun bertobat. Makanya ada hadis,
orang tidak diterima tobatnya ketika yugharghir, ketika udah sakaratul maut, itu kan tidak diterima. Makanya hasibu anfusakum, tubu ilallah, bertobat kepada Allah sebelum yugharghir, udah ngorok. Ya Fir'aun udah ini baru bertobat kepada Allah, sehingga tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh malaikat di langit menyaksikan. Ini biasanya sombong bahkan mengaku Tuhan, tumben-tumbennya dia bertobat. Jadi kembali lagi Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran mengajarkan ilmu perhitungan misalkan. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Kalau nanti ketika menunaikan ibadah haji ada yang kurang, bisa bayar apa? Dam. Di antara damnya apa? Puasa 3 hari di sono, kemudian 7 hari setelah pulang. Apa kata Allah? Tilka asyratun kamilah. Itu adalah 10 yang sempurna. Kata Allah 3 ditambah 7 sama dengan 10 yang sempurna. Jadi matematika juga ada di dalam Al-Quran ya. Kemudian sains juga ada di dalam. Makanya di sini disebut apa? Hudan linnas, petunjuk bagi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan daripada petunjuk wal furqan, dan juga pembeda bainal haq wal batil. Jadi Al-Quran kalau kita baca nanti ibu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang mana yang halal, mana yang haram. Sama cair, tapi yang satu kopi, yang satu khamar. Yang halal yang mana? Kopi halal, khamar taunya dari mana? Dari Al-Quran. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan, maka berpuasalah. Ini yang bersaksi siapa? Mereka kemarin yang melaksanakan sidang isbat. Suruh bersaksi, suruh bersumpah. Benar nggak besok Ramadan? Kalau kita kan bukan ahlinya ya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Masih sama yang tadi. Kalau sakit, safar nanti boleh diganti. Nah di sini yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Jadi puasa itu ya kalau kita kuat jalankan. Kalau memang sakit, safar, tidak mampu, sehun kabir ya, atau misalkan perempuan haid, itu memang sudah tidak boleh puasa ya. Itu maka ketika kondisi-kondisi tertentu Allah tidak memaksa untuk kita berpuasa. Walitukmilul iddah. Di sini ada sebagian saudara kita memahami Ramadan wajib 30 hari. Ramadan wajib 30 hari. Ada nggak Bu? Pernah dengar nggak? Jadi ada di sebagian daerah di Indonesia, ada orang meyakini Ramadan harus 30 hari. Dalilnya mana ini? Walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan bulan suci Ramadan. Hijriah, bulan Hijriah itu hanya 2, kalau nggak 29, 30. Kalau nggak 29, 30. Nah, sempurnanya bulan Ramadan adalah 30. Makanya sebagian saudara kita ada yang bulan Ramadannya harus berapa? 30 hari. Karena berdasarkan dalil ini walitukmilul iddah. Tapi kita sebagai orang yang Ahlussunnah wal Jamaah meyakini nggak harus 30. Bahkan sejarah membuktikan yang terjadi pada zaman Rasulullah 30 hari cuma sekali. Nabi mendapat di bulan Ramadan yang 30 hari hanya sekali, sisanya 29 hari. Seneng gak Pak? 29 hari, lumayan ya, di counting sehari gitu. Ya Bu, lumayan di counting sehari. Yang penting jangan kayak waktu itu aja ya, nggak jadi lebarannya gitu. Udah beli lontong, udah beli lebarannya nggak jadi. Karena memang itu ya, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati.
puasa ya harus ru'yah, iftar nanti Syawal juga harus ru'yah. Nah, setelah sempurna bulan suci Ramadan, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nanti disunahkan bertakbir, ya, mengagungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan Syawal nanti hari raya dianjurkan bersyukur. La'allakum tashkurun. Makanya saya setuju kalau ada orang di bulan suci Ramadan ngasih 5.000 ke anak kecil, ya 10.000. Yang penting nukernya caranya yang benar aja. Ya. Kata Nabi, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian saling mencintai. Tahadu tahab. Salinglah memberi hadiah, nanti akan timbul kasih sayang. Jadi satu Syawal nanti hari keagungan dan juga hari syukur. Jadi harus berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu